Bang Atta sama Mas Dona nih, apa sih latar belakangnya sebenarnya kolaborasi antara Gojek Sport dan Pendekar United ini dalam membangun pendekar Gojek Sport ini? Oke, selamat sore teman-teman media, teman-teman undangan, VIP, teman-teman dari Mata Hati, makasih kehadirannya. Jadi dari pertanyaan yang tadi Arya tanya, sebenarnya jujur kita akan membangun beberapa lapangan di seluruh Indonesia lah ya, tapi nggak seluruh. Bertahap sih maksudnya ya? Bertahap. Nah, tapi memang kita jujur udah ada 3-4 orang yang mau masuk ke kita, ke Golzone. Itu. Tapi memang yang kita lihat itu untuk kerjasama di bisnis kan memang sosok ya. Sosok Mas Atta ini kalau yang aku lihat nih di futsal cukup kuat. Orang-orang positif lah ya, orang-orang positif yang bisa membawa. Ya dampaknya lihat kemarin ada Four Nations yang kemarin sukses besar ya, soal Mas Atta ya, beberapa hari. Nah itu jadinya pas kita ngobrol, wah ini kayaknya sosok yang tepat buat untuk kita kolaborasi. Intinya dari yang saya sampaikan, bakal banyak event-event yang akan kita jalanin bareng Mas Atta. Di sini namanya kita juga udah launching Pendekar Golzone. Pendekar Golzone. Jadi kan pasti teman-teman juga pada penasaran nih pendekar mau ngapain lagi nih setelah Mas Atta kemarin pendekarnya off. Ya mungkin ini salah satunya Mas Atta ya. Paling dari saya itu bisa dari Mas Atta. Oke, Mas Maradona, Pele nanti habis ini. Oh saya, oke. Kalau saya betul tadi apa yang ngobrol, apa yang diomongin sebelumnya sebenarnya tadi saya udah sampaikan juga kalau memang karena keminatan di mini soccer, di futsal, di bola gitu ya. Terus ngelihat ini adalah peluang yang bagus dan requestan dari banyak orang juga. Dan kami juga melihat partner ketika kami kerjasama, kami juga riset dulu kan. Dia mau kerjasama nih siapa dan gimana. Dan aku lihat Mas Izan, Mas Dona juga punya kemauan yang sama, misi-misi yang searah, yang menurutku ini bisa sama-sama nih untuk mengembangkan olahraga di Indonesia gitu ya. Dan saya yakin di sini akan banyak turnamen-turnamen untuk anak-anak sekolah yang pengennya nanti kita melahirkan bakat-bakat baru. Bahkan gimana caranya sekarang kan olahraga bola futsal ini berkembang, ada olahraga mini soccer juga, ada Kings League, kemarin udah ada Piala Dunianya juga. Siapa tahu kita bisa juga melahirkan atlet-atlet yang baru dari lapangan ini. Dan nanti kita banyak program lah yang kita pengen bikin untuk meramaikan dunia olahraga lagi di Indonesia. Dan ini baru permulaan, dan saya yakin ini bukan permulaan yang untuk diakhirkan, tapi ataupun ini bukan permulaan yang akan cuma di sini aja, tapi saya yakin akan banyak cetusan-cetusan ide yang udah saya rencanakan, Mas Izan rencanakan, yang akan kita kolaborasikan untuk menjadi nyata gitu ya. Bismillah, hari ini yang pasti sekali lagi saya senang banget. Semoga lapangan ini bisa menjadi mercusuar untuk olahraga-olahraga yang ada di Indonesia. Amin. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Selain fasilitas yang telah dibangun, apakah ada program atau inisiatif yang akan dijalankan untuk mendukung komunitas sepak bola di sekitar? Kalau untuk program, kita juga ada beberapa program udah akan kita launching, tapi nggak sekarang ya, karena masih digodok. Insya Allah di tahun ini ya, benar, ya. Tahun ini Di Ramadan juga mungkin akan ada nanti akan ya, ada. kayak bikin sesuatu lagi gebrakan. Juga contohnya kemarin juga ada Liga Anak Internasional di sini, udah dijalankan. Itu totalnya ada 24 sekolah internasional di Jakarta. Kita juga pengen banget bikin sekolah yang nasional. Nah itu masih banyak pihak yang terlibat, nanti kita pengen sowan lah kemana-mana biar kita bisa disupport dalam segala hal. Hari itu dari mana Mas Dana mungkin? Kalau dari saya sebagai sisi dari penyelenggara lapangan berharap semoga dengan hadirnya Mas Atta ini jadi meningkatkan juga komunitas-komunitas yang akan main di lapangan kita juga. Terus juga makin banyak turnamen-turnamen yang standar internasional ya bisa jadi ya. Jadi membangkitkan semangat di industri di Indonesia ini untuk bagian dari mini soccer. Ya semoga kita bisa menjalin kerjasama dengan baik dan langgeng ya sampai panjang. Ya udah itu dari saya. Berikutnya tadi kan juga sudah sempat disebutkan juga ada beberapa visi misi ini yang menjalankan ke depannya. Kira-kira nih ada nggak sih strategi khusus dari
untuk ngebangun ekosistem dari mini soccer yang berkelanjutan di Indonesia? Seperti apa nih strategi khususnya? Kalau ekosistem tadi yang udah Mas Atta bilang juga ada Kings League, kalau kita tahu tuh di Eropa. Kita juga berkaca dari sana. Di sana tuh di Kings League tuh udah cukup besar. Itu diinisiasi oleh pemain Spanyol, Gerard Pique. Nah kita juga di sini Mas Atta dan aku juga berkeinginan untuk bikin seperti itu mungkin ya. Tapi kan konsepnya apakah bisa diterima di Indonesia? Justru itu kita harus banyak diskusi. Kita akan lihat juga pasar sama komunitas mini soccer ini seperti apa. Paling itu kalau dari aku. Ya, kalau dari saya pribadi sebenarnya kan mini soccer ini sangat berguna buat orang yang suka bola dan juga suka futsal. Karena di mini soccer ini tuh jadi jalan tengah untuk dua olahraga ini yang benar-benar olahraga yang saya cintai gitu ya. Karena saya pernah berkecimpung di klub futsal, sekarang juga di federasi. Di bola juga alhamdulillah masih ikut di salah satu klub di sepak bola. Dan saya yakin ini salah satu jalan tengah nih. Semoga aja nanti kedepannya ada sparring lawan tim bola sama tim futsal, ketemunya di mini soccer 7 lawan 7 dengan peraturan yang di sini kan juga digabung gitu, gak ada offside, tapi rumputnya rumput kayak bola gitu, sintetis. Lemparnya lempar bola, tapi peraturan tendangan dari cornernya misalnya kayak mini soccer, ataupun gak ada offside kayak futsal gitu. Jadi menurutku ini akan menjadi olahraga yang sangat seru dan menurutku mini soccer akan jadi olahraga kedepannya yang sangat menjanjikan karena kita lihat di luar negeri pun kayak Andrea Pirlo, Kun Aguero, Ibrahimovic, Zidane, semuanya juga mereka banyak berkecimpung di olahraga mini soccer. Kalau di futsal pemain kami di Pendekar, Ricardinho juga kemarin habis ikut liga di Amerika, Piala Mini Soccer 7+7 juga, 7 lawan 7. Dan saya yakin ini bisa jadi untuk mengasah skill juga, entah itu kamu mau di futsal, di bola. Terus untuk anak-anak ini lapangan yang pas banget sebelum dia masuk ke lapangan yang gede. Menurutku lapangan segini nih pas banget buat mereka ngasah teknik dari segi dribbling dan lain-lain gitu ya. Intinya kita sama gimana caranya punya lapangan banyak yang banyak banget orang nanya kok lapangan di Indonesia ini kurang. Nah semoga kita bisa jadi penyedia lapangan-lapangan yang kurang itu. Bismillah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan kedepannya terhadap kolaborasi ini, terutama dalam mendukung perkembangan sepak bola lokal? Sepak bola lokal. Nah ini juga kita lakukan juga sih sebelum launching hari ini. Kita udah bikin beberapa kompetisi. Nah kita berharapnya tadinya 24 tim international school. Kita berharap nanti setelah puasa mungkin ya kita bisa ngadirin yang mungkin 40 sekolah atau malah sekolah nasional. Paling kayak gitu sih. Kalau ide sih kita banyak nih mas ya. Iya ide banyak. Tapi Belum kita bisa dikasih tahu. Takut dikasih tahu, takut nanti malah ditagi-tagi ya. Itu paling pada dari aku. Kalau untuk membangkitkan dari sepak bola lokal, sejujurnya kalau untuk turnamen mini soccer itu di sekitar Indonesia itu masih jarang, karena masih banyak di futsal maupun di sepak bola. Oleh karena itu dengan adanya kita di sini kerjasama dengan Mas Atta, kita berusaha membangkitkan turnamen-turnamen dari usia belia sampai usia dewasa, semoga jadi bisa membangkitkan juga sepak bola lokal kita. Nah, itu dari saya. Iya, kalau kita lihat di pemain internasional kayak Ronaldinho, Neymar itu berawal dari lapangan yang lebih kecil. Jadi menurutku lapangan-lapangan yang lebih kecil ini bisa melatih mereka lebih skillful, lebih lebih cepat dan dribbling juga lebih bagus. Jadi saya yakin ini akan jadi satu hal yang canggih lah nanti karena kita kan akan banyak bikin turnamen SD SMP nih. Siapa tahu kalau ada bakat-bakat dari sini kita juga bisa rekomendasi ke PSSI untuk dia entah itu ke lapangan bola, ke lapangan futsal ataupun ke turnamen mini soccer yang kedepannya nanti bakal ada gitu. Jadi semoga ini dengan nanti kita adanya exposure dari sosial media, bikin live, semoga nanti juga banyak scouters yang bisa ngelihat bakat-bakat yang ada. Jadi banyak pemain-pemain yang bisa masuk ke liga atau ke level yang lebih tinggi karena kita udah pernah lakukan itu di futsal
Pendekar Bayu kemarin kita bikin di 19 kota melibatkan 912 sekolah dan puluhan ribu anak-anak. Sekarang terbukti 2-3 anak dari situ udah main di liga profesional. Salah satunya namanya bisa kita bilang Kopaludin, itu nanti saya bisa ajak dua ke sini. Dia salah satu contoh benar-benar dari turnamen SMP, SMA, terus sekarang main di Liga Pro. Habis itu nanti kalau next dia ke timnas, berarti kan turnamen-turnamen sekolah ini memang harus dilakukan untuk kita bisa mencari bakat-bakat untuk jadi pemain pro ataupun main timnas. Gitu. Baik, berarti memang dari visi dan misinya ini kurang lebih talent scouting juga ya Mas Ata ya. Jadi untuk mencari mencari bintang-bintang muda untuk bersinar di masa depan. Sesuatu hal yang kita lakuin karena kita cinta itu lebih luar biasa ya. Karena waktu saya di bola, di futsal, di sana juga gak money oriented gitu awalnya karena kecintaan. Dan sampai hari ini juga ada beberapa bidang yang kita lakuin bahkan gak ada beruntung sama sekali. Nah, ketika kita bikin sesuatu dan kita lihat akhir-akhir ini lapangan futsal dan bola ini kan udah punya liga nasionalnya. Kalau mini soccer ini belum. Siapa tahu dengan adanya ini kita tergerak juga bikin liga nasional mini soccer. Jadi akan ada wadah yang bisa menampung atlet-atlet lain gitu kan, dengan bakat-bakat yang berbeda. Dan ini kan semakin banyak bakat di Indonesia, semakin baik ke depannya. Dan kalau ditanya perbedaannya, ya sebenarnya permainan bola, futsal, mini soccer itu mirip-mirip aja, yang beda tuh orangnya kan. 11-11, 7-7, 5-5 dengan keseruannya masing-masing. Mungkin kalau 11-11 kayak aku ya, kalau main di lapangan bola dalam 90 menit paling megang bola tuh 5 menit gitu ya. Mungkin kalau kita lihat pemain dunia mungkin bisa lah dia megang 15 menit. Jadi 90 menitnya lebih ke reading the game dan lain-lain. Nah kalau dengan di futsal dan mini soccer itu kita dalam 10 menit kita bisa megang bola itu banyak Mas. Oleh karena itu banyak pemain-pemain untuk mengasah kalau yang kita yang suka megang bola, motor pertandingan, senang banget sih dengan 5vs5, 7vs7. Jadi begitu kira-kira, itu perbedaan dan apa keseruannya. Tindak dulu baru ngomong gitu kan, jadi mendingan nanti kita buktiin dulu Pendekar Gozon ini bisa bikin sesuatu yang keren nggak untuk turnamen-turnamen kedepannya. Ketika itu nanti udah keren, udah jadi, udah berjalan, udah konsisten, kita ngomong ke yang lebih punya lebih punya kuasa juga ke pemerintahan. Dan ini kan bisa dilihat juga. Karena kayak kemarin di federasi kita juga pelan-pelan gitu kan, dari benahin klub, dari klub kita ke liganya, dari liga ke turnamennya, sampai kemarin kita pertama kali datengin Argentina, Jepang, dan juga Saudi Arabia ke futsal. Dan Indonesia dapat peringkat yang bagus, bahkan kita bisa menyusahkan Argentina, bisa mengalahkan Jepang, itu kan butuh proses. Dan kemarin juga kita pertama di federasi tuan rumah di Papua yang nggak pernah terjadi sepanjang sejarah futsal nasional. Dan saya yakin ini akan kita bikin cari lagi gebrakan barunya di mini soccer Pendekar Gozon ini apa. Tapi di pikiran kita udah banyak ide-ide yang udah kita rangkum, yang mungkin kita akan berjalan dalam setahun ini. Tapi nggak bisa semua dikasih tahu langsung karena nanti pelan-pelan kita akan bikin sesuatu yang bismillah bisa jadi manfaatnya dan juga jadi keseruan sendiri untuk masyarakat kita. Terima kasih.